Selamat pagi Bu, saya atas nama Octavianus Saputra Nabur dengan NIM 23122 akan mereview materi pendidikan kewarganegaraan pertemuan 1 sampai dengan 7. Materinya di sini untuk pertemuan 1 itu hakikat demokrasi, pertemuan 2 harmoni, kewajiban dan hak negara dan warga negara. Kemudian ketiga, pertemuan 3 menjadi warga negara yang baik dan terdidik. Pertemuan 4, kewarganegaraan membentuk tata dan sikap nilai. Pertemuan 5, otonomi daerah, keseimbangan, persatuan dan kemandirian. Pertemuan 6, urgensi dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara. Kemudian pertemuan 7, dimensi dan ketahanan nasional. Dan untuk review pertemuan 1 yaitu hakikat demokrasi, di sini saya dapat mengambil beberapa poin penting, yaitu demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan berasal dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat. Ini memungkinkan keterlibatan aktif warga dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. A. Demokrasi sebagai sistem nilai. Di sini ada 3 poin penting, yaitu kesetaraan, kebebasan, dan toleransi. Kesetaraan itu merupakan semua warga negara memiliki hak yang sama di hadapan hukum dan dalam proses politik. Kemudian kebebasan itu berarti warga negara memiliki kebebasan untuk berpendapat, berserikat, dan mengambil bagian dalam kehidupan politik. Kemudian toleransi itu memiliki arti masyarakat yang demokratis menghargai perbedaan pendapat dan latar belakang warga negara. Kemudian B. Demokrasi sebagai sistem politik. Di sini ada beberapa poin penting, yaitu yang pertama trias politika, yang berarti kekuasaan dibagi menjadi 3 cabang yang saling mengimbangi, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kemudian pemisahan kekuasaan. Ini berarti masing-masing cabang kekuasaan memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas mencegah monopoli kekuasaan. Kemudian yang ketiga, check and balance. Sistem saling mengawasi dan mengimbangi di antara cabang-cabang kekuasaan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Kemudian C. Partai politik dan demokrasi. Di sini ada beberapa poin penting juga, yaitu pertama, sarana partisipasi, yang berarti partai politik memfasilitasi partisipasi warga dalam proses politik. Kemudian agregasi kepentingan. Partai menghimpun dan menyatukan berbagai kepentingan kelompok masyarakat. Kemudian yang ketiga, kontrol pemerintahan. Partai politik bersaing untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan pemerintahan. Kemudian keempat, pendidikan politik. Partai politik berperan dalam mendidik dan meningkatkan kesadaran politik warga. Kemudian D. Pendidikan demokrasi. Ada beberapa poin penting. Yang pertama, kurikulum, masukkan materi tentang demokrasi ke dalam kurikulum pendidikan. Kemudian pelatihan guru, meningkatkan kapasitas guru dalam mengajarkan nilai-nilai demokratis. Kemudian yang ketiga, partisipasi masyarakat, melibatkan masyarakat dalam aktivitas pendidikan demokrasi. Kemudian tantangan dalam demokrasi. Yang pertama, kesenjangan sosial. Perbedaan ekonomi dan kesempatan menimbulkan ketidakadilan. Kemudian polarisasi politik, perpecahan yang mengakibatkan perpecahan dan ketegangan di antara kelompok politik tertentu. Kemudian yang ketiga, apatis warga. Ini menyebabkan kurangnya partisipasi dan kepedulian warga terhadap proses politik. Kemudian F, tantangan dalam peran masyarakat dalam demokrasi. Yang pertama, pemantauan. Masyarakat memonitor kinerja pemerintah dan penyelenggara negara. Kemudian advokasi, masyarakat memperjuangkan hak-hak dan kepentingan mereka. Kemudian partisipasi, masyarakat terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan. Kemudian untuk materi pertemuan kedua, yaitu harmonisasi kewajiban dan hak negara dan warga negara. Penjelasan, negara dan warga negara saling terikat oleh kewajiban dan hak yang harus dijaga keharmonisannya. Keseimbangan ini menjamin kesejahteraan bersama dan mendorong kemajuan yang seimbang. A. Kewajiban negara sebagai warga negara.
Yang pertama, negara berkewajiban untuk melindungi hak warga negara, termasuk keamanan, kebebasan, dan kesejahteraan mereka. Kemudian, negara harus menyediakan layanan publik yang berkualitas seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang memadai. Kemudian, yang terakhir, negara bertanggung jawab untuk memajukan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan ekonomi dan sosial yang merata. Kemudian, hak warga negara terhadap negara. Yang pertama, warga negara berhak atas kebebasan berekspresi, berserikat, dan berpolitik yang dijamin oleh konstitusi. Kemudian, warga negara berhak mendapatkan pekerjaan yang layak, upah yang adil, dan akses terhadap sumber-sumber ekonomi. Dan yang terakhir, warga negara berhak atas jaminan sosial, kesehatan, pendidikan, dan standar hidup yang layak. Kemudian, kewajiban warga negara terhadap negara. Yang pertama, warga negara wajib membayar pajak sebagai kontribusi untuk menopang pembangunan dan pelayanan publik. Kemudian, warga negara harus menaati hukum dan peraturan yang berlaku. Kemudian, warga negara juga diharapkan berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan dan politik untuk mendukung pembangunan negara. Dan yang terakhir, warga negara wajib membela dan mempertahankan kedaulatan negara dalam situasi darurat atau konflik. Kemudian D, hak negara terhadap warga negara. Negara berhak menuntut warga negaranya untuk mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Kemudian, negara berhak mengambil tindakan untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum. Dan yang terakhir, negara berhak memperoleh pembayaran pajak dan kewajiban finansial lainnya dari warga negara. Keseimbangan dan kewajiban dan hak. Yang pertama, kolaborasi. Kewajiban dan hak negara dan warga negara harus seimbang dan saling melengkapi dalam kolaborasi yang harmonis. Kemudian keseimbangan. Pemerintah dan warga negara harus saling menghormati dan menjaga keseimbangan dan kewajiban dan hak masing-masing. Kemudian yang ketiga, keharmonisan kewajiban dan hak akan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kesejahteraan seluruh masyarakat. Kemudian F, peran pemerintah dalam menjaga harmoni. Yang pertama, membuat regulasi atau aturan. Kemudian penegakan hukum. Pemerintah bertanggung jawab untuk menegakkan hukum secara adil dan merata tanpa diskriminasi. Kemudian memfasilitasi dialog. Pemerintah perlu memfasilitasi dialog dan komunikasi antar negara dan warga negara untuk mencapai kesepahaman. Kemudian, materi ketiga, menjadi warga negara yang baik dan terdidik. Menjadi warga negara yang baik dan terdidik dalam masyarakat demokratis adalah kunci untuk membangun negara yang adil dan makmur. Hal ini mencakup pemahaman akan hak dan kewajiban, partisipasi aktif dalam proses demokrasi, dan kontribusi dalam pembangunan masyarakat. Ada beberapa poin penting. Yang pertama A, pemahaman hak dan kewajiban negara. Yaitu pertama, hak-hak konstitusional. Ini berarti memahami hak-hak yang dijamin dalam konstitusi. Kemudian, kewajiban kewarganegaraan. Mengetahui kewajiban sebagai warga negara. Kemudian yang ketiga, keseimbangan hak dan kewajiban. Menyadari bahwa hak dan kewajiban saling terkait dan keduanya harus dilaksanakan dengan seimbang. Kemudian B, partisipasi aktif dalam proses demokrasi. Yang pertama, pemilihan umum. Berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum dengan menjadi pemilih yang cerdas dan bertanggung jawab. Yang kedua, keterlibatan masyarakat. Terlibat dalam kegiatan masyarakat seperti diskusi publik dan komunitas lokal. 3, pengawasan publik. C, kontribusi dan pembangunan masyarakat dan negara. Yang pertama, pembangunan infrastruktur, kemudian pelayanan publik, dan yang ketiga, inovasi dan kreativitas. D, menghargai keberagaman dan toleransi. Yang pertama, saling menghormati. Yang kedua, interaksi sosial, dan yang ketiga, kerjasama. Kepedulian terhadap isu sosial dan lingkungan. Pertama, peduli sosial. Ini berarti turut serta dalam kegiatan sosial seperti penggalangan dana, donor darah, dan lain-lain. Yang kedua, peduli lingkungan. Menjaga kelestarian lingkungan dan menerapkan gaya hidup ramah lingkungan. Yang ketiga, kepekaan terhadap isu, memahami dan merespon isu-isu sosial dan lingkungan yang terjadi di masyarakat. Pengembangan diri melalui pendidikan.
Yang pertama, pendidikan formal. Kemudian kedua, pembelajaran sepanjang hayat. Yang ketiga, pengembangan diri. Kemudian G, mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Yang pertama, hak dan kewajiban. Memahami dan menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara dan seimbang. Yang kedua, partisipasi aktif. Dan yang ketiga, kontribusi nyata, yaitu memberikan kontribusi positif bagi kemajuan bangsa dan negara. Kemudian materi keempat, kewarganegaraan membentuk tata sikap dan nilai. Kewarganegaraan adalah fondasi penting dalam membentuk tata sikap dan nilai yang dibutuhkan untuk membangun masyarakat yang harmonis dan maju. Dengan menghargai kebinekaan, memiliki kemampuan bekerja sama, sifat amanah, kepekaan sosial, dan kecintaan pada masyarakat serta negara, warga negara dapat berkontribusi secara positif. Yang pertama, ada beberapa penting di sini. Yang pertama, A, menghargai kebinekaan. Menghargai kebinekaan ada beberapa poin penting, yaitu keragaman budaya. Kita tahu Indonesia terdiri dari beragam suku, agama, ras, dan latar belakang budaya. Sehingga menghargai dan menjaga kebinekaan adalah kunci untuk menciptakan keharmonisan. Yang kedua, persatuan dalam perbedaan. Meskipun beragam, kita adalah satu bangsa Indonesia. Yang ketiga, toleransi dan empati. Memiliki toleransi dan empati terhadap perbedaan adalah sikap yang harus dimiliki setiap warga negara. B, kemampuan bekerja sama. Pertama, kolaborasi. Kemampuan bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. B, komunikasi. Kemampuan menyampaikan ide dan mendengarkan dengan baik. 3, pemecahan masalah. Kemampuan mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah secara kolektif. 4, kepemimpinan. Kemampuan memimpin dan menggerakkan orang lain untuk mencapai tujuan. C, kontribusi dalam pembangunan masyarakat dan negara. Yang pertama, pembangunan infrastruktur, kemudian pelayanan publik, dan ketiga, inovasi dan kreativitas. D, menghargai keberagaman dan toleransi. Yang pertama, harus saling menghormati, kemudian harus berinteraksi sosial dan komunikasi yang harmonis dalam masyarakat yang beragam, dan yang ketiga, harus bekerja sama dengan sesama warga negara untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian E, kepedulian terhadap isu sosial dan lingkungan. Yang pertama, peduli sosial, kemudian peduli lingkungan, dan kepekaan terhadap isu. Artinya di sini memahami dan merespon isu-isu sosial dan lingkungan yang terjadi di masyarakat. Kemudian materi kelima, yaitu materi pertemuan kelima, yaitu otonomi daerah, keseimbangan persatuan, dan kemandirian. Otonomi daerah adalah konsep yang menyeimbangkan persatuan nasional dengan kemandirian daerah. Hal ini memungkinkan daerah untuk mengelola dan mengembangkan potensinya sendiri, namun tetap dalam bingkai kesatuan Indonesia. A, dinamika pelaksanaan otonomi daerah. Yang pertama, desentralisasi atau pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Kemudian pembagian kewenangan, yaitu penentuan bidang-bidang pemerintahan yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah. 3, peningkatan kapasitas daerah. B, tantangan otonomi daerah. Yang pertama, kesenjangan kapasitas, kemudian konflik kepentingan, kemudian disparitas pembangunan, yaitu ketidakmerataan pembangunan ekonomi dan sosial antar wilayah. C, peran pemerintah pusat. Yang pertama, koordinasi dan pembinaan. Yang kedua, pengawasan dan evaluasi. Yang ketiga, fasilitasi dan dukungan. Dan yang keempat, pengaturan pembagian kewenangan. D, hubungan pusat dan daerah. Yang pertama, koordinasi, komunikasi dan kolaborasi yang erat antara pemerintah pusat dan daerah. Kemudian kemitraan, saling mendukung dan berbagi peran dalam pembangunan nasional. Yang ketiga, keselarasan, keseimbangan antar kepentingan nasional dan kepentingan daerah. E, peran serta masyarakat. Yang pertama, partisipasi, keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan otonomi daerah. Yang kedua, transparansi. Yang ketiga, pemberdayaan. Dan yang keempat, kolaborasi. F, isu-isu krusial. Yang pertama, desentralisasi fiskal, yaitu pembagian sumber daya keuangan yang adil antara pusat dan daerah. Yang kedua, kapasitas kelembagaan. Penguatan tata kelola pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel. Yang ketiga, disparasi pembangunan, pengurangan kesenjangan pembangunan antara daerah maju dan tertinggal. Yang keempat, peran pemimpin daerah,
yaitu kompetensi dan integritas kepemimpinan daerah dalam mengimplementasikan otonomi. Materi pertemuan ke-6, urgensi dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara. Ketahanan nasional dan bela negara merupakan fondasi penting bagi sebuah negara untuk mempertahankan kedaulatan, keamanan, dan kesejahteraan rakyatnya. Tantangan yang dihadapi mencakup berbagai aspek dan ancaman eksternal hingga gejolak internal yang dapat menggoyang persatuan bangsa. Yang pertama, definisi dan ruang lingkup ketahanan nasional. Yang pertama, definisi ketahanan nasional adalah kemampuan suatu bangsa untuk menjaga keutuhan wilayah, identitas, dan sistem nilai yang dianutnya dari berbagai ancaman, baik internal maupun eksternal. 2. Ruang lingkup. Ketahanan nasional mencakup aspek pertahanan, ekonomi, sosial, budaya, sumber daya alam, serta teknologi dan informasi. B. Tantangan dan ancaman terhadap ketahanan nasional. Yang pertama, ancaman eksternal, konflik regional, terorisme, perubahan iklim, migrasi yang tak terkendali, dan dominasi asing dalam ekonomi dan teknologi. Kemudian ancaman internal, kemiskinan, ketimpangan sosial, korupsi, radikalisme, dan lain-lain. Kemudian isu kontemporer. Yang pertama, keamanan cyber, kejahatan transnasional, dan pandemi yang dapat memicu krisis multidimensi. C. Peran warga negara dalam membangun ketahanan nasional. Yang pertama, partisipasi aktif. Kemudian kewaspadaan diri. Kemudian kepedulian lingkungan dan kebanggaan kebangsaan. D. Konsep dan implementasi bela negara. Yang pertama, kesadaran berbangsa, memupuk rasa cinta tanah air dan kebanggaan sebagai warga negara. Kemudian keyakinan pada Pancasila, yaitu menjadikan Pancasila sebagai ideologi dan pandangan hidup bangsa. Kemudian kerelaan berkorban, siap sedia memberikan pengabdian dan pengorbanan demi kepentingan bangsa dan negara. E. Membangun komitmen kolektif kebangsaan. Yang pertama, kerjasama, kemudian gotong royong, kemudian dialog, dan solidaritas. Materi ke-7 atau materi pertemuan ke-7, dimensi dan kemudian materi ke-7, dimensi dan ketahanan nasional. Penjelasan, ketahanan nasional adalah keamanan suatu negara untuk mempertahankan kedaulatannya, menjaga keutuhan wilayahnya, dan melindungi rakyatnya dari segala ancaman baik dari dalam maupun luar. Hal ini mencakup aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. A. Konsep dan komponen ketahanan nasional. Konsep ketahanan nasional merupakan kemampuan untuk suatu negara untuk mengatasi berbagai tantangan dan ancaman baik internal maupun eksternal demi menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, dan kesejahteraan rakyat. Kemudian komponen ketahanan nasional. Komponen ketahanan nasional terdiri dari aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan. Setiap aspek saling terkait dan harus dikembangkan secara seimbang. B. Konsep dan tujuan bela negara. Konsep bela negara. Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan pada negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Kemudian tujuan bela negara. Tujuan bela negara adalah untuk menjaga dan mempertahankan kedaulatan, keutuhan, dan keamanan negara dari segala bentuk ancaman. Kemudian C. Sinkronisasi ketahanan nasional dan bela negara. Strategi komponen. Ketahanan nasional dan bela negara saling melengkapi dan memperkuat satu sama lain. Komponen ketahanan nasional dan bela negara harus berjalan sinkron. Kemudian partisipasi aktif. Masyarakat harus berperan aktif dalam mewujudkan ketahanan nasional melalui pelaksanaan bela negara baik secara fisik maupun non-fisik. Kemudian keutuhan dan kedaulatan. Strategi ketahanan nasional dan bela negara bertujuan untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI. Kemudian dinamika dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara. Yang pertama, perubahan lingkungan. Perubahan lingkungan strategis baik internal maupun eksternal menimbulkan dinamika dan tantangan baru bagi ketahanan nasional dan bela negara. Yang kedua, ancaman multidimensi. Ancaman terhadap ketahanan nasional dan bela negara semakin kompleks, mencakup aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan dan keamanan. Kemudian pentingnya adaptasi. Pemerintah dan masyarakat harus mampu mengadaptasi diri terhadap dinamika dan tantangan yang ada. Kemudian strategi implementasi bela negara.
Yang pertama, pendidikan bela negara. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran warga negara tentang pentingnya bela negara melalui program pendidikan. Kemudian pelatihan dan kesiapsiagaan. Melatih warga negara dalam berbagai bentuk kesiapsiagaan, baik fisik maupun mental, untuk menghadapi ancaman. Kemudian kemitraan strategis. Menjalin kemitraan strategis antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam mengimplementasikan bela negara. Dan yang terakhir, kebijakan terpadu. Menyusun dan mengimplementasikan kebijakan terpadu yang mendukung pelaksanaan bela negara di seluruh lapisan masyarakat. Itu saja penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih.